Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan pilih kartu ya. Alisa sapa dulu untuk semua sahabat Alisa yang baru bergabung, selamat datang. Yang sudah lama stay, terima kasih ya sudah mendukung channel Alisa ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan yang mempunyai masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ini adalah general reading, jadi kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Mohon selalu bijak menyikapi setiap konten yang Alisa buat di sini ya. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Oke, tema kartu kita kali ini, apakah dia masih ingin berjuang dengan hubungan ini? Ya, mungkin kalian sudah menjalin hubungan dengan seseorang dan tidak lagi berkomunikasi, mungkin karena ada kesalahpahaman di sini. Alisa juga mengingatkan tidak semua sikap perubahan yang ada pada pasangan itu diakibatkan oleh orang ketiga. Bisa jadi disebabkan oleh hal lain ya. Kadang kalau kita berpikir dia itu cuek, entah itu mungkin dia itu nggak respect lagi sama kitanya, selalu berpikir bahwa ada orang ketiga di antara hubungan ini. Padahal kadang sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan ya. Mohon hati-hati juga, jangan sampai hubungan yang sudah lama terjalin, komitmen yang sudah lama kalian jalani sia-sia begitu saja karena kesalahpahaman, karena praduga yang mungkin tidak benar. Begitu ya di sini. Oke, Alisa mulai saja ya. Bisa saja ada penyebab yang lain yang menyebabkan dia cuek ya. Tidak selalu menyangkut orang ketiga. Kalau ada yang ingin personal reading ya, yang menanyakan sesuatu, silakan ke WhatsApp Alisa ya, nanti ada di deskripsi. Seperti yang Alisa bilang tadi, tidak semua permasalahan yang muncul kadang disebabkan oleh orang ketiga. Ini dari pengalaman klien ya, yang suaminya mungkin tidak seperti biasanya gitu, menyangka ada orang ketiga, ternyata bukan orang ketiga. Oke, Alisa di sini sudah mempunyai 3 kartu ya. Kartu pertama, Alisa memakai simbol saja biar mudah dikenali. Yang pertama ada kartu ucapan, yang kedua ada boneka love, biar mudah ya. Kalian tinggal memilih salah satu simbol di sini atau melihat dari gambar kartu yang sudah Alisa sediakan di sini. Sebelum memilih filenya atau kartunya, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing tentunya di sini. Kartu mana yang akan dipilih dan mewakili perasaan terdalam kalian di sini ya, sambil melatih intuisi kalian di sini. Lama-lama kalau sering melihat tarot, intuisi akan terlatih di sini. Kartu yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Oke. Alisa selalu memulai dengan seperti biasa. Alisa akan memulai dari file yang nomor 1. Yang nomor 3 Alisa singkirkan dulu. Nomor 2. Dan ini adalah kartu yang nomor 1. Siapa yang memilih kartu yang nomor 1? Apakah masih ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungan
yang ini ya, yang kalian jalani saat ini, mungkin yang sedang bermasalah ini ya. Oke. Dan Alisa di sini juga mengingatkan apapun readingan ini ya, tolong disikapi dengan bijak di sini. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Dan semua usaha itu tidak terlepas dari yang namanya doa. Oke. Oke, Alisa akan mulai saja ya untuk membaca kartunya. Sesuai dengan tema ya. Apakah dia masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini ya? Di sini terlihat dianya juga ya berusaha untuk meredam egonya dia sih di sini. Ya, meredam egonya dia. Menurut dia situasi yang saat ini yang terjadi di antara kalian ya. Karena terlihat di sini kalian di sini kayak merasa ingin menyerah sih ya dengan hubungan ini gitu. Ingin menyerah gitu. Kayak nggak ada suatu perubahan dan niat untuk berubah dari dianya gitu. Kalian menganggap seperti itu ya. Memang jadi sini sebenarnya disarankan gitu. Dia itu harus bersikap yang bisa dibilang tidak ego gitu. Kalau seandainya saja dia mau menurunkan egonya gitu, mungkin hubungan ini akan bisa diperjuangkan lagi, akan bisa dipertahankan lagi gitu. Berlanjutnya enggak hubungan ini ya, itu tergantung kemauan dari dia gitu. Ini begini, kalau egonya dia turun ya, hubungan ini bisa lanjut ya, hubungan ini bisa lanjut gitu. Dia berusaha sih ya untuk mencari ini ya, jalan keluar dari perasaan dia sendiri ya, dari perang batin dia sendiri yang dia pertahankan mungkin ya, prinsip dia mungkin yang dia pertahankan kalau apa yang dia lakukan ini benar menurut dia gitu. Egonya dia ya. Nah, seperti yang
Alisa bilang gitu, kalau dia mau menurunkan egonya gitu, hubungan ini akan lanjut gitu. Hubungan ini tergantung keinginan dia gitu, mau lanjut atau enggak, mau diperjuangkan atau enggak gitu. Ini tergantung dia bisa ini ya, menurunkan ego dia atau tidak gitu. Selama dia masih ego gitu, dia nggak akan kayak membuka komunikasi atau kayak gengsi gitu ya. Secara di pikiran mungkin, ngapain aku hubungin dia duluan gitu, toh aku nggak salah gitu. Itu kan egonya dibesarin ya, egonya dia dibesarin di sini. Masih dalam keadaan ego ya. Dia berusaha sih untuk berdamai dengan dirinya dia sendiri dulu. Keinginan ada ya untuk mempertahankan kalian di sini. Keinginan ada. Ya. Cuman dia itu kayak menunggu mungkin situasi yang tepat di sini. Dia menunggu situasi yang tepat. Kapan waktunya gitu ya untuk ini menghubungi kalian. Yaitu tadi yang Alisa bilang, dia masih ini ya, berusaha untuk menurunkan egonya ya, dan menunggu situasi yang tepat. Artinya situasi yang tepat di mana? Di saat ego dia sudah turun, menurut dia baru dia bisa kayak menghubungi kalian ya. Karena dia ini memang kayak masih ingin berjuang ya. Ingin berjuang, tidak ingin sih melepaskan kalian di sini. Nggak ingin melepaskan kalian di sini, cuman yang aku bilang tadi, egonya dia tuh terlalu besar untuk mengakui mungkin suatu kesalahan yang dia perbuat kepada kalian ya. Itu yang sebenarnya bikin dia sedih ya, bikin dia sedih. Belum bisa seperti kayak melawan perasaan dia sendiri, ya itu yang Alisa bilang tadi. Dan di sini lebih kalian tuh kayak merasa emang benar-benar kayak sudah putus asa gitu. Putus asa dengan hubungan yang kadang menurut kalian nih kok on off gitu ya. Sebentar ada perbaikan, tidak lama dia ulangi lagi suatu kesalahan. Begitu ya. Padahal kalian di sini niatnya itu nggak main-main banget gitu ya, nggak main-main di sini. Pingin sih kayak suatu hubungan yang lebih serius, hubungan yang maksudnya dari dia membicarakan kayak suatu apakah itu pernikahan gitu ya. Kalian di sini kayak lebih butuh kayak suatu pembuktian gitu ya, tapi tidak sesuai dengan harapan kalian gitu. Sebenarnya ini orang sudah kayak kalian genggam erat banget ya, sudah kalian genggam erat banget, tapi ternyata dianya sendiri gitu tidak mengerti apa yang kalian mau di sini ya. Lebih kayak di dalam pertengkaran dia nggak mau menyelesaikan masalah dulu. Kalau sekiranya dia merasa sakit atau tersinggung, is okay, dia akan stuck komunikasi dengan kalian. Nah, kalian di sini kayak bingung gitu, bingung sendiri jadinya ya, bingung sendiri jadinya menghadapi permasalahan ini ya. Tidak ada pembicaraan, tidak ada apa, seperti anak kecil di ketika ada masalah main diam aja gitu. Perasaan kalian yang di sini lebih kayak maaf ya, suara Alisa serak, yang lebih kayak merasa tersakiti gitu. Karena mungkin investasi perasaan kalian kemarin di sini kalian investasikan lebih dari 50% ke dia ya. Sehingga dengan sikap dia yang seperti ini ke kalian gitu, kalian sendiri jadi kayak merasa
Mau ngapa-ngapain males di sini terlihat ya. Black mood sekalian di sini. Ditinggalkan begitu saja tanpa komunikasi ya. Tidak ada kejelasan, bikin kalian bener-bener stres di sini ya. Bikin kalian seperti kayak stres banget gitu. Saran Alisa, kontrol ya. Memang tidak mudah untuk mengontrol suatu emosi ya, apalagi itu soal perasaan gitu. Alisa mengerti, tapi dimana fase-fase ini pasti akan berlalu gitu ya. Untuk kalian di sini tetap semangat, tetap berpikir positif, karena dianya juga masih belum bisa ngelepas. Artinya dia masih ingin ya, masih ingin kayak ada suatu perjuangan. Cuman dia di sini masih menunggu situasi yang dia anggap tepat, dimana ketepatan situasi itu menurut dia setelah dia bisa memerangi perasaan dia sendiri, yaitu menurunkan ego yang dia miliki. Oke, pasti dia akan datang di sini ya. Semoga berpikir positif saja, karena dengan kita berpikiran positif, semoga energi dia yang kalian inginkan itu bisa ketarik. Kalau kalian terus stuck dan pikirannya itu kayak ini ya, kayak sakit, dan tentu saja energi yang kalian punya itu pun akan negatif ya. Energi akan negatif. Semoga dengan energi positif dia akan datang ya. Seperti Alisa juga ya, meyakinkan beberapa orang yang ada berkomunikasi dengan Alisa. Alhamdulillah, mungkin dengan seizin Yang Maha Kuasa ya, dia datang kembali ya. Tarik dia dengan energi positif kalian, pikiran-pikiran kalian. Yang terpenting adalah kalau kalian masih menyayangi dia dan menginginkan dia, keyakinan kalian di dalam hati itu adalah yang paling terpenting ya di dalam situasi ini. Oke, sekarang Alisa lihat ya energi dia saat ini. Ya, dia belum mau lepas kalian di sini. Dia masih menyimpan energi kalian juga gitu, karena kalian juga menyimpan energi dia juga, masih di sini ya, masih sama-sama menyimpan. Oke, di sini ada pasang surut ya, ada pasang surutnya di sini. Seperti mungkin keadaan dia yang saat ini ya, yang tidak stabil. Dia sekarang lagi tidak stabil dengan emosional dia, dengan pemikiran dia ya. Makanya sangat diperlukan sekali sikap yang bijaksana di sini untuk menyeimbangkan energi dia sendiri di sini ya. Energi dia lagi tidak stabil di sini ya, lagi tidak stabil juga. Jadi kaliannya tarik energi yang positif ya. Walaupun itu cukup susah ya, memang sangat susah. Alisa bilang memang cukup susah. Apalagi di dalam keadaan hubungan yang bermasalah di sini. Yakinkan dalam hati dia pasti kembali ya. Kalau kalian masih punya perasaan sayang kepada dia, dan karena mungkin belum ada juga suatu keputusan yang namanya kayak off di sini ya, kayak masih digantung ya perasaan dia karena masih tidak stabil. Tapi akan ada komunikasi kembali setelah dia berhasil menurunkan ego dia sendiri di sini. Dia menunggu waktu yang tepat ya, mungkin setelah dia bisa menstabilkan emosi dia sendiri. Oke, di sini mungkin bisa ada Aries ya, ada Scorpio, bisa juga di sini ada Cancer ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian, walaupun tanpa Alisa sebutkan zodiaknya. Tapi jika energinya resonate
ya, berarti ini readingan untuk kalian. Jika ada pasangan yang bermasalah, mungkin ingin berkonsultasi ke Alisa, bisa ya hubungi Alisa di WhatsApp. Semoga juga mendapatkan jalan keluar yang terbaik nantinya ya. Oke. Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 1. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, Alisa meminta maaf ya. Salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 1 di sini. Hai, yang memilih file nomor 2 dengan boneka love ya, apakah dia masih ingin berjuang untuk hubungan ini ya. Lisa lihat dulu ya dari kartu tarotnya, apakah dia masih ingin berjuang. Ya, Alisa akan ini kartunya dulu ya, baru terakhir Alisa akan bacakan semuanya. Apakah dia masih ada keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini? Oke, ada kartu The Tower. Oke, ini ya, sesuai dengan temanya, apakah dia masih ingin perjuangkan hubungan ini ya. Di sini terlihat kayak ada suatu ini ya, mungkin bisa dibilang salah satu di hubungan ini kayak nggak ada yang balance, artinya tidak saling memberi ya, tapi lebih kayak saling apa ya, bisa dibilang di sini kayak keegoisan yang muncul ya, tidak saling memberi tetapi lebih kepada keegoisan ya, keegoisan mendominasi pasangan di sini terlihat ya, kayak satu memberi tapi yang satu itu kayak nggak ada effortnya untuk ini ya, membalas gitu. Apakah mungkin ini kayak bisa dibilang apakah dibilang cinta bertepuk sebelah tangan atau apa ini ya, terlihat di sini di hubungan ini ya. Ini kebolak-balik bisa energinya, apakah dianya yang merasa sudah memberi tapi kayak nggak ada usaha ya, kayak nggak ada usaha yang lebih keras untuk memperjuangkan
dia di sini, atau kaliannya yang sudah memberi sesuatu tapi dianya kayak tidak ada usaha keras memperjuangkan kalian di sini. Makanya Alisa bilang ini energi cintanya bisa kebolak-balik di sini. Kalau dibilang ya, apakah akan dia berjuang untuk hubungan ini kembali? Ya. Seperti yang terlihat di kartu, ada usaha ya, ada usaha. Ada usaha untuk datang kembali. Ya. Ada usaha untuk ingin kembali seperti dulu gitu. Tapi gitu, ini pasti ada tapinya nih. Yang terlihat di kartu, ini hubungan dari pertama Alisa bilang nggak balance. Ya. Ya, dari awal Alisa bilang ini hubungan nggak balance ya. Dia memang akan ada usaha untuk memperjuangkan hubungan kalian di sini. Cuman sepertinya nggak balance-nya tadi itu kayak kalian ini yang kayak lebih kayak apa ya? Lebih merasa sakit di sini. Ini kalian. Mungkin sikap dia yang kemarin gitu. Walaupun kalian kayak sudah memaafkan dia di sini ya. Seandainya ya, kalian sudah memaafkan dia di sini, cuman kayak ada kayak peristiwa yang dia ulangi lagi gitu. Dia ulangi lagi yang nantinya bikin kalian tuh sakit lagi. Nah, bikin kalian tuh sakit lagi. Entah dia mungkin minta bantuan secara material sama kalian di sini ya. Sehingga kalian akan terluka lagi di sini terlihat. Begitu ya. Makanya dari awal kan sudah Alisa bilang tadi, ini hubungan nggak balance gitu. Ya. Karena cenderung salah satu di sini mendominasi, ya. Mendominasi artinya kayak hubungan ini yang bersuara itu sepihak gitu ya, enggak saling memberi. Yang satu memberi, yang satu kayak enggak mau tahu aja gitu. Lebih kepada membahagiakan dirinya dia sendiri ya, nih orang ya. Entah ini energinya dari kalian atau dianya gitu. Cukup sih usahanya ya untuk memperbaiki hubungan ini. Cukup juga perjuangan dia memperbaiki hubungan ini. Sehingga kalian pun bisa kayak memaafkan gitu, memaafkan kembali. Memaafkan dia kembali. Tapi ya seperti yang Alisa bilang tadi, pada ujungnya juga kalian ini ya, dianya mengulangi suatu kesalahan yang sama lagi ya. Kalian tentu tahu apa sih penyebab kalian stuck hari ini dengan dia, apa penyebab kalian itu sampai putus komunikasi dengan dia. Sikap-sikap dia itu yang akan dia ulangi kembali. Seperti itu ya, jelas Alisa jabarkan seperti itu di sini ya. Kembali lagi kalian berkali-kali ada di posisi seperti ini, terjatuh lagi, tersakiti lagi ya. Padahal di sini kayak keinginan ya, keinginan dari kalian gitu. Hubungan dengan memaafkan dia kembali gitu, berharap hubungan ini bisa kayak ada suatu keberhasilan gitu ya, kayak ada suatu keberhasilan. Cuman mungkin kayak tidak sesuai dengan harapan kalian lagi gitu ya. Mungkin dianya
setelah lama tidak bertemu, setelah lama tidak berkomunikasi, ya. Dikira ada perubahan, dimaafkan, tapi kok mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, mungkin apakah dia pernah, ya, apakah dia pernah disikapi dengan bijak, menyakiti hati kalian dengan menghadirkan orang ketiga? Apakah dia pernah, ya? Itu digarisbawahi, ya. Kalau tidak pernah, ya berarti bukan seperti itu. Menyakiti kalian dengan menghadirkan orang lain, ya, atau menyakiti kalian dengan entah itu sikap dia yang egois, yang selalu minta diberi tetapi tidak mau memberikan suatu keseimbangan di dalam suatu hubungan, ya. Keinginan dia egois, menginginkan apa yang dia mau harus dia capai tanpa mengindahkan, ya, tanpa menghiraukan perasaan kalian yang di sini merasa tersakiti, ya. Cukup dia berjuang kok, kalian memaafkan, mungkin nanti pada intinya gitu, walaupun dia membuat kalian jatuh bangun lagi gitu. Ini tergantung persepsi kalian masing-masing sekarang, ya. Ini adalah pembacaan tarot. Kalau tidak resonate, dibuang, ya, jangan diambil hati. Oh, ini tidak cocok. Kalian tentu tahu dan bisa menyikapi dengan bijak setiap readingan yang Alisa berikan di sini. Kalau kerasa cocok, berarti ini readingan untuk kalian. Kalau tidak, berarti bukan readingan untuk kalian, ya. Ini hanya pembacaan tarot. Tidak ada yang namanya Alisa klarifikasi, mengadu domba, memutuskan suatu hubungan, ya. Bila perlu, seorang reader tarot itu juga pingin mempersatukan suatu hubungan, ya, suatu hubungan yang sehat gitu. Walaupun hubungan itu seandainya sudah rapuh, kalau masih bisa ada celah untuk dipertahankan, ya dipertahankan semasih yang bersangkutan itu mau, seperti itu. Karena yang menjalani bukan readernya juga, reader cuma membantu di sini. Yang menjalani, ya, kalian masing-masing, kesanggupan kalian masing-masing di sini, ya. Seorang reader cuma bisa membantu saja, menuntun saja. Oke, Alisa akan tarik energi dia saat ini, ya. Ya, di sini energi dia, ya. Energi dia di sini bagus, ya, energi dia. Mungkin karena dia, maaf, Alisa bilang tidak mudah baper, ya, tidak mudah baper, cuek, keras kepala, ya. Jadi dia merasa baik-baik aja, ya, energi positif aja yang dia hasilkan, ya. Lain nih dengan mungkin kalian yang punya energi serba baper, pasti negatif, ya, sedih, stuck, ya, energi. Kalau dia sih mah cuek aja, karena di sini memang udah terlihat karakter dia seperti itu, tidak balance kepada kalian di sini, ya, maunya sendiri aja. Pasti akan dimaafkan, begitu pikiran dia, karena kalian di sini aku lihat hatinya lembut juga, ya, lembut, bisa memaafkan suatu kesalahan, ya. Cukup mempunyai karakter yang sabar di sini terlihat. Ya, kalau orang-orang yang cuek seperti itu, ya. Apalagi mungkin dia di dalam hubungan tidak banyak memberi, entah itu perhatian, entah itu material, entah itu support untuk kalian, ya.
ya biasa-biasa aja ya, seolah-olah ya begini gitu, sedih-sedih, cuman sebentar ya. Di sini mungkin ada kayak Leo, bisa dibilang Leo ya, mungkin bisa jadi ada kayak Gemini, ada mungkin Aquarius ya, atau zodiak yang lain di sini. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 2. Seperti yang Alisa bilang tadi ya, Alisa membaca tarot juga sekalian memberikan pencerahan kepada kalian di sini. Apapun permasalahannya, pasti fase ini akan lewat ya. Tidak perlu kalian bersedih terlalu ini ya, sampai menyakiti diri sendiri ya. Coba pikirkan, kalian bersedih di sini sedangkan orang yang kalian fokuskan apakah memikirkan kalian atau tidak ya. Berdoa semoga dia ini ya, diberikan hati yang lembut. Kalau yang keras hatinya ya, bisa berkomunikasi kembali. Karena juga di sini kalau kita mencari orang yang sempurna juga tidak ada, tapi masing-masing orang punya kriteria sendiri untuk dirinya sendiri, membuat dia nyaman atau setidaknya ya bisa membuat dia tersenyum, memberikan perhatian gitu juga. Apalagi seandainya ini perempuan ya. Oke, Alisa ke file yang nomor 3 ya. Salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 2 ya. Semoga tetap kuat apapun permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Yakin pasti ada jalan keluar yang terbaik ya. Kapan? Kadang bosan ya menunggu. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Oke, untuk yang memilih file nomor 3 ya. Oke, Alisa akan sediakan kartunya dulu. Oke, Alisa ini kan dulu ya kartunya yang ini. Alisa membacakan dulu. Apakah dia masih ada keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini ya. Di sini terlihat kartunya ya, dia akan berjuang nih. Akan berjuang dengan hubungan kalian di sini. Akan berjuang dengan hubungan kalian, dia juga nggak akan menyerah ya, nggak akan menyerah dan sampai mendapatkan kayak suatu keberhasilan ya di sini di dalam hubungan kalian. Oke, Alisa masih gini kan kartunya. Energinya berat banget untuk file yang nomor 3.
perasaan kalian tuh besar banget gitu. Perasaan kalian tuh besar banget. Oke. Alisa bacakan ya. Di sini dibilang dia berjuang, akan kembali berjuang untuk hubungan ini. Iya, dia akan berjuang kembali untuk hubungan kalian di sini. Ya. Berjuang kembali ya, karena dia merasa juga ya, mungkin bagi dia nih, kalian itu adalah orang yang bisa memang benar-benar memahami dia ya. Kebahagiaan aku tuh ada di dia gitu, perasaan dia ya. Dan berusaha ya untuk mencari cara ya, mencari cara bagaimana caranya dia untuk melangkah ke depan gitu ya, melangkah ke depan. Di sini terlihat bagaimana caranya untuk meyakinkan kalian kembali gitu ya, karena di sini terlihat pernah ada kesalahpahaman di antara kalian ya, pernah ada kesalahpahaman di antara kalian yang mungkin di sini terlihat kaliannya yang merasa sakit banget gitu, sakit banget dengan ini kejadian yang pernah terjadi di antara kalian. Entah itu mungkin ya, di antara kalian itu kesalahpahaman sehingga hubungan itu kayak ini ya, tanpa disadari akhirnya hancur-hancur sendiri gitu ya. Hubungan yang selama ini kayak udah dibina, udah kalian ini kan ya, perjuangkan gitu ya. Kalian terlihat di sini salah satu pihak merasa ada di dalam suatu kayak entah itu dilema ya. Nah, sedangkan di sini perasaan sama-sama masih kayak berat untuk ngelepas. Untuk melepaskan di sini berat. Jadi merasa kayak serba salah di sini. Dia mencoba untuk meyakinkan ya perasaan kalian yang sudah mungkin pernah dia hancurkan, atau perasaan kalian yang di sini sakit karena mungkin suatu hubungan yang bisa dibilang yang kalian perjuangkan tidak sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Di sini kalian masih juga menyimpan kayak suatu luka di sini ya, kayak suatu luka ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan kembali lagi. Di sini ada kartu The Magician, kayak ada suatu keajaiban ya. Semoga ada suatu keajaiban yang mungkin memberikan kalian kesempatan lagi di sini ya, kesempatan lebih ya untuk melanjutkan hubungan ini ya. Karena di sini terlihat kalian di sini sama-sama antusias juga sih di dalam suatu perasaan. Nggak ada yang namanya kayak perasaan bertepuk sebelah tangan gitu, nggak ada. Cuman di sini kayak ada, apakah ini triparty? Alisa nggak bisa bicara apa ya di sini, sehingga perasaan yang begitu dalam, kenapa kok bisa perasaan kalian menjadi hancur seperti ini gitu. Sama-sama saling menginginkan, sama-sama saling menyayangi ya, terlihat.
Yang Alisa selalu bilang, apalagi kalau yang ada di dalam garis besar suatu hubungan yang namanya triparty di sini, pasti salah satu pihak di antara yang menjalani akan merasa tersakiti. Entah kalian, entah dianya, pasti ya. Pasti akan merasakan suatu kesedihan di sini. Walaupun kalian atau dianya menganggap ini ya hubungan ini memang benar-benar klik gitu, dapat chemistry banget, tapi dibalik chemistry itu sayangnya juga pasti ada kayak suatu kesedihan ya. Mungkin di sini ada juga hubungan yang kayak sudah mau berakhir gitu ya, sudah mau berakhir mungkin di sini. Karena tapi di sini kayak ada suatu keajaiban yang mengubah itu kembali gitu ya. Semoga ya, apalagi seandainya ini hubungan suami istri ya, garis besar suami istri, entah itu hubungan yang sudah berjalan lama, sudah berkomitmen ke jenjang pernikahan. Semoga ada suatu keajaiban dan kesempatan yang lebih di sini untuk memperbaiki hubungan ini, sehingga kalian bisa kayak meraih suatu kemenangan di sini. Ya. Apa yang kalian inginkan di sini semoga menjadi suatu kenyataan dengan keajaiban ya. Tentu tidak terlepas dari doa. Semoga energi-energi yang negatif itu, yang kayak suatu kehancuran, suatu manipulasi, itu dijauhkan dari kalian ya. Karena di sini terlihat perasaan sama-sama memiliki ya, memiliki perasaan yang murni sama-sama di sini ya. Ingin hubungan ini berhasil ke jenjang suatu yang namanya pernikahan gitu ya. Karena kalian juga menganggap dia itu bagian suatu yang penting dalam kehidupan kalian di sini. Dianya juga seperti itu ya. Jadi semoga untuk yang memilih file nomor 3 di sini, apapun masalah kalian, terutama yang sudah berpasangan, yang sudah berkomitmen lama, bisa diperbaiki kembali selama kalian menginginkan itu ya. Alisa nggak nyuruh ayo perbaiki semuanya gitu, sedangkan kalian sendiri nggak ingin memperbaiki, sudah capek, sudah lelah. Itu Alisa kembalikan kepada pribadi masing-masing. Alisa cuma bisa bilang kalau masih ingin ya, oke. Kalau masih ingin memperbaiki, masih mempunyai perasaan yang sayang ya, apalagi kalau ini yang berpasangan ya, semoga bisa menjadi yang lebih baik lagi ya. Jika keputusan yang kalian ambil adalah suatu perpisahan, semoga itu juga yang terbaik untuk kalian. Jika bertahan juga itu lebih baik lagi ya, berarti kalian tuh berhasil ya mengalahkan yang namanya mungkin ego, melewati yang namanya rasa sakit, karena tidak semua orang itu bisa melakukan ya. Jarang orang yang bisa melakukan seperti itu. Oke, sekarang Alisa lihat dari energi dianya saat ini ya. Yang namanya di dalam hubungan pasti aja ada kendalanya. Aduh kak, saya sudah nggak kuat, saya pingin pergi. Kadang banyak yang seperti itu. Oke. Energi dia saat ini cukup ini ya, cukup dalam kestabilan sih ya, stabil dianya. Berarti dia cukup orang yang bijak, bisa mengontrol emosi dia di sini ya. Mungkin itu juga yang membuat kalian tuh kayak tidak bisa untuk meninggalkan hubungan ini begitu saja. Bisa jadi seperti itu, selalu teringat dengan dia ya. Saran Alisa di sini, kalian sayangi dulu diri kalian sendiri ya.
healing, pasti jalan keluar akan ada aja ya untuk kalian yang bermasalah di sini. Alisa yakin itu, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Entah kapan, itu juga tergantung usaha kita sendiri dan doa juga ya. Harus ada action juga di sini yang dilakukan setidaknya ya. Seperti itu. Mungkin di sini bisa ada zodiak Taurus ya. Bisa dibilang ada juga ini ya, yang Alisa bilang tadi, zodiak Taurus ya. Mungkin ada juga di sini Libra, ada Virgo ya, atau zodiak-zodiak yang lain. Kalau energinya resonate berarti ini readingan untuk kalian, walaupun Alisa tidak menyebutkan zodiak kalian di sini. Oke. Dia akan ini kok, ada usaha, masih ada keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini ya. Karena di sini masih sama-sama mempunyai perasaan yang besar ya, kaliannya juga, dianya juga gitu. Walaupun di sini kalian banyak ngalah, kalian di sini terlihat banyak ngalah di dalam hubungan ini ya, sehingga membuat perasaan kalian kadang sering kali seperti ini ya, merasa sakit. Tapi kalau ini yang belum berpasangan ya, masih single gitu ya, semoga akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya. Dianya juga bisa menurunkan egonya di sini ya, menyelesaikan masalah-masalah dia yang ada, dan bisa kembali lagi kepada kalian di sini. Karena sini ada kartu The Magician, semoga ada kesempatan lagi di sini ya. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Untuk yang memilih file nomor 3, tetap berpikir positif. 1, tanamkan keyakinan di hati. Kebahagiaan pasti akan kalian dapat ya, karena apapun pemikiran kalian, akan itulah yang akan direspon oleh semesta dan akan dikembalikan lagi kepada diri kalian masing-masing. Makanya Alisa selalu melarang kepada setiap yang personal atau entah, jangan berpikiran negatif, tetap berpikir positif ya. Walaupun pikiran positif itu susah untuk diciptakan ya. Oke, dengan pola pikir yang benar, mungkin sedikit rasa keikhlasan yang terus diasah, mudah-mudahan bisa mendatangkan energi yang baik untuk kalian semua. Oke, Alisa minta maaf jika di dalam readingan Alisa banyak memberikan mungkin peringatan atau kata-katanya kurang sopan atau tidak tepat di dalam readingan ini. Alisa meminta maaf ya. Salam santun untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.